pakai nanya, Bay. Ya jelas lah aku tolak lamaran kamu. Mending kamu bawa nih motor tua jelek kamu. Pergi kamu dari sini, Bay. Bagus, bagus. Gimana, Win? Hah? Gimana? Kamu kan udah tahu. Hah? Dia pasti bawa motor jeleknya ini. Hah? Ini laki-laki yang kamu cintai dan kamu bangga-banggakan. Fit, aku nggak tahu. Ini si Arif kenapa masih belum datang ya? Nggak biasanya dia telat. Kok aku jadi bimbang banget dari semalam tentang rencana aku buat ngelamar gebetan aku. Karena kan kalau sekarang aku masih pacaran lagi, ya ini terlalu lama sih menurut aku. Setidaknya kan aku udah mengenal gebetan aku udah lama. Aku jadi bingung. Tapi coba deh, ntar lagi aku tanya sama Arif. Aku minta pertimbangan si Arif. Barangkali dia bisa ngasih solusi sama aku. Rif, pagi Pak Bayu. ya pagi Rif. Oh, aku tungguin, kirain nggak ada apa-apa di jalan. Soalnya nggak biasanya kan kamu telat. Ya nggak ada apa-apa sih Pak kalau di jalan, tapi pas mau berangkat tadi ada kendala sedikit di rumah, hujan, dan ya saya nunggu habis reda hujan. Soalnya kan mobil saya juga tiba-tiba tadi bannya kempes, jadi saya pinjem motor pekerja saya yang ada di rumah. Pantesan Rif, aku kan bingung. Kenapa kamu bawa motor? Biasanya kan kamu naik mobil, Rif. Iya, soalnya kan nggak ada kendaraan lagi yang bisa dipakai, Pak. Jadi saya pakai kendaraan yang ada aja daripada saya nanti kesiangan datang ke sini. Oh iya, nanti kan kamu cuma butuh tanda tangan aku aja kan di kantor. Ya, iya. Nah sekalian aku pengen ajak kamu, Rif. Jadi sebenarnya aku sekarang lagi bingung banget, Rif. Sebenarnya bukan sekarang sih, dari tadi malam aku bingung dan ya agak bimbang gitu. Aku kan nggak pernah cerita soal ini sama kamu, Rif, dan aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Jadi aku ini dekat sama seseorang. Aku dekat sama seorang perempuan. Ya dia itu gebetan aku, Rif. Nah aku ini kan sekarang udah nggak pengen pacaran-pacaran lagi, Rif. Jadi aku pengennya langsung ya tunangan, habis itu nikah. Dan aku sebenarnya udah yakin sama perempuan ini, cuman gimana ya, Rif, buat meyakinkan lebih lagi, aku harus dengan cara apa ya buat ngelamar dia. Soalnya dia selama ini nggak pernah nuntut apapun sama aku, Rif. Dan itu sebenarnya yang menjadi pertimbangan aku kalau misalkan dia tuh emang bener-bener orang baik. Kebanyakan sekarang kan wanita ini banyak ininya, Rif, banyak permintaannya, Rif. Sedangkan dia nggak pernah minta apapun sama aku, Rif. Ya kalau masalah kayak gitu saya juga kurang paham, Pak. Tapi kalau misalkan Pak Bayu pengen tahu ketulusan wanita tersebut, ya mungkin harus diuji dulu, Pak. Soalnya kan ya benar kata Pak Bayu barusan. Nah wanita sekarang ya emang seperti itulah. Kalau misalkan pria nggak bermodal, nggak punya materi atau masa depan yang bagus, pastinya dia bakal berpikir berulang kali untuk ya melanjutkan hubungan tersebut ya. Ya benar juga sih, Rif. Tapi aku bingung harus dengan cara apa ya, Rif. Biar aku ngelamarnya itu dengan cara yang nggak biasa gitu loh, Rif. Oh, si Pak Bayu mau langsung melamar seperti itu? Iya, jadi sekarang kan aku janjian sama dia. Jadi aku udah bilang kalau misalkan aku sekarang lagi perjalanan buat ke taman, karena dia ngajak ketemunya kan di taman, Rif. Maksud aku yakin, Rif, dia itu adalah orang baik. Dia itu nggak materi, cuman buat memastikan itu loh. Dan juga buat berkesan lamaran aku ini biar
beda sama yang lain. Gimana ya Rif caranya Rif? Kamu ada ide nggak Rif? Ya kalau misalkan dadakan kayak gini saya juga nggak ada waktu untuk mikirin atau persiapan Pak. Atau coba aja naik motor ini Pak. Soalnya kan motor ini kayaknya udah jarang banget ada di sekitaran kita lagi. Ini kan kayaknya jadul banget. Jadi kalau misalkan wanita yang Pak Bayu maksud mau diajak jalan-jalan, boncengan atau dibawa ke tempat umum pakai motor seperti ini, mau dan nggak malu, ya kayaknya dia emang nggak milih-milih seorang pria sih Pak, seperti itu. Aku nggak kepikiran dari kemarin Rif. Kalau misalkan aku naik motor tua ini, ya aku kan bisa tahu Rif, dia itu tulus atau enggak sama aku, dia beneran suka atau enggak sama aku. Dan yang kedua, aku rasa ini juga lumayan unik sih Rif. Aku ngelamar dia, ya naik motor tua ini. Iya sih Pak, kalau misalkan dia masih punya beribu alasan untuk nolak Bapak, ya kayaknya Bapak harus berpikir ulang lagi deh. Nah, bener banget Rif. Ya udah Rif, kalau gitu kamu naik mobil aku, ya. Aku bawa motor ini. Gimana? Nah, kita langsung di kantor, nanti kamu jemput aku di taman. Iya siap. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja ya. Ini yang bawa motornya? Ya udah, biar aku aja Rif. Oh gitu. Ya. Win, kamu kenapa tumben banget ya ngajak aku jalan-jalan hari ini? Aku hari ini mau ketemu sama cowok pun. Jadi aku butuh kamu biar kamu bisa menilai juga gitu orang yang mau ketemu sama aku gimana. Aku kan juga butuh pendapat kamu. Mau ketemu cowok siapa, Win? Bayu. Kamu kalau ketemu Bayu kenapa harus ngajak aku? Kan aku gak enak yang mau ikut, Win. Kenapa emang? Ya gak ada masalah sih, cuman kan aku gak enak aja sama kamu. Kalau tahu kamu ketemu sama Bayu, mending aku gak ikut. Ya tapi nggak apa-apa Put. Kenapa sih perlu banget kamu ngerasa nggak enak ya? Ya aku kan nggak mau ganggu cowok aku. Nggak mau ganggu pertemuan kalian. Nanti aku ganggu kalian. Enggak, kalau misalnya kamu ganggu aku nggak bakal ngajak kamu Put. Aku tuh perlu banget kamu. Nggak apa-apa kan? Soalnya kayaknya Bayu tuh serius banget gitu loh ngajak aku sini. Aku takut ada hal yang penting gitu mau diomongin. Jadi aku perlu pendapat kamu gitu aja. Masa kamu nggak bisa sih? Iya bisa sih, cuman bukannya dari dulu Bayu itu emang udah pilihan kamu ya Win. Kenapa harus minta pendapat sama aku? Ya iya, aku nggak tahu. Mungkin Bayu kesini mau bahas kalau dia mau serius sama aku gitu Put. Jadi aku perlu pendapat kamu. Karena kemarinnya kan aku cuma ya biasalah, cuma deket aja gitu kan. Gini ya Win, yang aku tahu Bayu itu kayaknya orang kaya ya. Iya aku juga tahu. Jadi ya itu udah termasuk kriteria kamu. Kamu kan dari dulu emang suka banget sama cowok yang tajir, sama cowok yang punya apapun itu, punya segalanya dan bisa menghidupi kamu. Nah, kamu tahu banget kan soal itu. Dan soal Bayu juga itu kan masih dari katanya ke katanya. Aku harus yang udah pasti gitu kalau Bayu itu bener-bener orang kaya Put. Jadi kalau misal Bayu ngajak aku hari ini buat ngomong serius, aku harus yakin kalau hari ini Bayu ngebuktiin sama aku dia tuh orang kaya dan sesuai sama kriteria aku Put. Ya aku cuma mau lihat itu aja sih. Tapi kalau misal aku nggak begitu yakin, di sini kan ada kamu. Jadi itulah gunanya kamu di sini. Tapi kalau menurut pandangan aku ya Win, Bayu tuh orangnya udah tanggung jawab banget. Dia juga kayaknya nggak neko-neko sama perempuan lain kalau masalah itu. Kok kamu tahu sih Put? Ya kan aku juga kenal sama Bayu Win. Ya kenal aja kan, kamu nggak tahu. Nggak bisa gitu menilai cowok, apalagi cuma sekedar kenal aja. Bisa kamu nilai kayak gitu? Ya juga sih. Ya aku cuman berdoa aja semoga Bayu itu emang sesuai sama yang kamu inginkan. Ya aku juga berharap gitu sih.
aku juga udah males sebenarnya nyari-nyari Put. Kalau misal Bayu udah pas ya udah sama Bayu aja. Iya, aku juga pengennya kamu lebih cepat, lebih baik, Win. Kamu sekarang soalnya udah umur berapa ya? Umur 25 ya? 22, kamu juga. Oh, aku juga. Kirain Nyuruh kamu orang. udah umur 25 kali. Iya, aku masih imut-imut gini, gak cocok umur 25. Lagian, meskipun aku umur 25, aku juga gak bakal nikah kalau aku belum dapet yang pas. Pokoknya yang tajirnya tuh tajir banget gitu. Tapi kalau misal kamu gak mau ketemu, maksudnya gak ikut aku sampai nemuin Bayu, kamu nunggu aku di sini aja, Put. Atau nungguin aku di suatu tempat yang kamu tuh gak jauh banget gitu kalau aku ketemu sama Bayu. Ya udah, nanti kamu kalau udah ketemu sama Bayu, aku bakal ngintip dari belakang. Emang kamu mau ketemu di mana? Ya nggak tahu sih. Tapi aku bakal nunggu di parkiran. Kan pasti Bayu kesana dulu kan. Kamu udah telepon tapi kan? Ntar gak Udah. jadi, kamu malah gak tahu. Udah. Pokoknya aku menunggu di parkiran aja. Nanti kita ngobrol di sana aja. Kayaknya di sini juga agak rame sama motor ini. Kalau mau ngomong serius kayaknya nggak enak deh. Oh gitu. Ya udah, habis ini kamu ada acara lain nggak? Nggak ada. Kenapa emang? Ya aku pengen ngajak kamu hangout. Boleh lah. Kan aku harus traktir kamu juga hari ini karena kamu udah bantuin aku. Tapi aku nggak minta imbalan dari kamu. Kamu lah yang Enggak, ngasih. pokoknya aku bakal traktir kamu buat hari ini. Apalagi kalau misal aku jadi sama Bayu, terus Bayu bener-bener udah terbukti orang kaya, aku bakal traktir kamu kemana aja yang kamu mau, Put. Gimana? Gitu loh asiknya kalau aku bisa dapat orang kaya. Tapi aku mau ke parkiran aja dulu ya, Put. Ya udah, aku tunggu sini aja ya. Iya. Ya udah. Tapi kalau misal aku manggil, kamu harus cepat-cepat datang ya. Oke. Ya. Hati-hati ya, Put. Kamu yang hati-hati tahu. Iya. Kamu kan sendirian. Ya mungkin Bayu sama Windy itu udah berjodoh kali ya, dan Bayu itu jodohnya bukan sama aku. Nggak apa-apa, aku harus ikhlas nerima semuanya. Dan lagian Windy juga sahabatnya aku nggak mungkin bersedih di depan dia kan. Kalau Windy sama Bayu bahagia, aku juga ikut bahagia. Loh, David, Win, kamu nggak? ngapain di sini? Ya, nggak ada. Aku cuma jalan-jalan doang. Kamu ngapain di sini? Kok tumben kamu jalan-jalan ke daerah sini? Kayaknya di sini buat orang-orang yang mau pacaran deh. Ya ini kan tempat umum, Win. Ya juga Ini kan taman. Ya, Beneran ini kita ketemunya kebetulan. ya kebetulan aja. Ya mungkin kita jodoh atau gimana? Jodoh? Iya. Maksudnya gimana sih, Fit? Ya namanya Cuma juga ketemu jodoh. Ya, pasti bakal dipertemukan. Ya, seperti ini. Oh iya. Iya. Pasti kamu lagi mau ketemu sama gebetan kamu kan? Kok kamu tahu sih? Ya tahu lah. Aku tahu semua tentang kamu. Kamu lagi deket sama siapa? Dan lagi ya sekarang bareng sama siapa kesini? Aku pasti tahu. Kamu cari tahu tentang aku ya, Fit? Ya pastinya lah. Kamu tuh sendiri. Aku tuh pengen kamu jadi pacar aku. Dan apapun aku bakal lakukan untuk mencari tahu tentang informasi. Tapi Fit, yang pertama aku tuh nggak pernah publish hubungan aku sama gebetan aku ini. Yang kedua aku juga nggak pernah mau kan sama kamu. Kenapa kamu tetap maksa gitu, Fit, sampai cari-cari tahu tentang aku? Ya meskipun kamu menyembunyikan kamu tentang gebetan kamu ini, pasti aku bakalan tahuin. Dan perlu kamu tahu, aku nggak bakalan menyerah tentang perasaan aku sama kamu, ya. Oke, saat ini kamu masih nggak bisa menerima aku, tapi lain waktu pasti kamu bakal bisa menerima ketulusan cintaku sama kamu ini. Fit, kamu nih kenapa sih? Kayaknya kamu selagi mencari tahu tentang aku, kamu juga tahu hari ini aku mau kesini ya. Terus kamu sengaja datang ke sini buat ketemu sama aku. Ya mungkin ya secara kebetulan aja, Win. Kalau kamu mau ketemu sama gebetan kamu, ya aku emang udah tahu. Dan ada satu hal yang mungkin kamu belum ketahui tentang gebetan kamu ini. Apa sih, Fit? Tapi kamu jangan sok tahu deh.
Aku tuh ngerasa aneh banget kalau kamu bilang kamu tahu semuanya sampai aku ketemu hari ini kamu tahu. Aku nggak bilang sama siapa-siapa, Fit, cuma sama temen aku. Win, udahlah. Banget. Kamu gak perlu tahu aku dapat informasi Ya aku dari perlu mana. tahu lah, Fit. Siapa sih yang ngebocorin hal-hal kayak gitu sama kamu? Kamu kedukun. Udahlah, ya. Kamu bakal pusing kalau aku jelasin. Jadi aku nggak suka kamu kayak gini, Fit. Aku kan udah bilang sama kamu, mau gimana pun kamu, aku nggak pernah mau sama kamu. Terserah kamu gak mau sama aku. Yang penting aku bakal tetap berusaha untuk mendapatkan kamu. Nggak bakal bisa, Fit. Udah deh, kamu jangan ngelakuin hal yang sia-sia. Oh, Kalau iya. kamu merasa keren, kamu mending caper aja sama cewek lain, jangan sama aku. Aku udah punya calon dan aku hari ini mau ketemu karena aku diajak ngomong serius. Terserah ya. Oh iya. Ada hal yang penting yang perlu kamu ketahui tentang gebetan kamu. Kalau gebetan yang lagi deket sama kamu itu Apa sih, Fit? sekarang bangkrut ya. Dan semua aset-asetnya sudah dijual sama seseorang. Oh. Pasti kamu kaget. Enggak, Selama 1 minggu ini kamu gak pernah ketemu kan sama dia? Hah? Ini lagi anehnya, kamu juga tahu dari mana, Fit ya? Aku tuh nggak pernah juga ya ketemu sama kamu akhir-akhir ini. Kamu cari tahu tentang aku di mana sih? Ya pasti kamu bakal terkejut tentang apa yang sudah aku omongin ini. Ya mungkin kamu sedikit gak percaya. Aku emang nggak percaya. Karena menurut aku yang paling tahu, meskipun kamu cari tahu tentang gebetan aku itu gimana. Kamu tuh salah dan aku nggak percaya sama sekali sama kamu. Karena kekayaannya tuh emang udah kaya banget. Ya sudah, biar waktu yang menjawab semua apa yang sudah aku omongin sama kamu. Kalau kamu gak percaya, Kamu nggak usah terserah. basa-basi di sini. Aku harap setelah aku ketemu sama gebetan aku, kamu jangan di sini, Fit. Kamu pergi jauh-jauh. Udah deh, Fit. Aku nggak mau ketemu sama kamu lagi. Kamu jangan basa-basi. Mending kamu pergi aja dari sini, Fit. Aku banyak urusan. Makasih informasinya. Windy. Windy udah nyampe atau belum ya? Aku nggak sabar nih lihat responnya Windy. Kalau misalkan emang dia serius sama aku, tentunya dia nggak ada masalah dengan aku naik motor tua seperti ini. Dan kayaknya ini cara paling unik deh buat aku ngelamar gebetan aku. Aku jadi nggak sabar. Windy mana ya? Iya. Loh, baik. Aku nggak ngira kalau ini kamu. Ya, emang kenapa, Win? Oh ya, Kamu duduk di motor orang, ngapain sih? oh ini bukan motor orang, Win. Tapi ini motor aku. Oh ya, kamu? Baik, gak mungkin, baik. Kamu nggak lagi bercanda kan? Iya, aku nggak lagi bercanda, Win. Emang kenapa, ada yang salah? Baik, kamu nggak cocok banget pakai motor kayak gini. Ya mau gimana lagi, Win? Orang aku udah nggak ada kendaraan lagi, cuman ini yang aku Gak ada punya. kendaraan lagi, gimana sih, Bang, maksudnya? Jadi gini, Win. Sebelum aku mau bahas masalah itu ya, aku mau ngomong dulu sama kamu. Jadi sebenarnya aku itu niatnya pengen ngajak ketemu kamu itu langsung di rumah kamu. Cuman kayaknya waktunya masih belum pas. Ini aku harus selesaikan berdua sama kamu dulu, Win. Mbak, Ya. aku perlu penjelasan motor ini dulu, baik. Kamu kenapa? Ya sebenarnya gini, Win. Semua aset aku udah aku jual. Termasuk mobil dan semuanya. Ceritanya itu panjang, tapi kamu gak usah khawatir. Aku masih tetap ada kerjaan Ya dan nggak, aku nggak usah khawatir kan, karena kamu masih tetap kaya kan. Kamu bisa memperbaiki semuanya kan, nggak apa-apa kok, Bay. Yang penting kamu masih ada harapan. gini ya, Win. Kalau aku masalah materi itu semuanya bisa kita usahakan kalau misalkan kita bareng-bareng. Ya memang sekarang mungkin udah takdirnya aku harus seperti ini, Win. Tapi setidaknya aku sebagai laki-laki kan nggak pernah menyerah. Aku tetap kerja dan aku tetap berusaha. Jadi niatku itu datang ke sini ngajak ketemu kamu sebenarnya ya kita kan udah lama kenal dan kita juga udah lama juga udah deket.
Jadi aku tuh pengen serius sama kamu, Win. Bay, aku nggak ngerti sama maksud kamu, Bay. Ya aku harus tahu lah kamu kenapa, Bay. Kenapa semuanya dijual, Bay? Kamu kenapa sih? Sebenarnya aku ini lagi dapat musibah, Win. Perusahaan aku itu Musibah? bangkrut. Hah? Dan ya buat melunasi hutang-hutang dari perusahaan, ya semua aset aku jualin karena tabungan aku nggak cukup. Dan makanya sebelum ini tambah parah, aku pengen ngelamar kamu di sini, Win. Apa? Kamu udah bangkrut masih bilang mau ngelamar aku, Bay? Dan kamu ngelamar aku pakai motor tua jelek kayak gini? Kamu tuh nggak mikir harga diri aku ya, Bay? Win, kamu kenapa jadi kasar kayak gini, Win? Aku aneh jadi kasar. Harusnya kamu tahu lah, Bay, resikonya gimana. Kamu pikir ini solusi gitu buat kamu? Kamu jadi miskin kayak gini, kamu nikahin aku. Aneh banget, Bay. Yang lain tuh baru mapan dulu, baru nikahin ceweknya. Aneh banget sih kamu. Kamu bilang kapan hari kamu bakalan ada di samping aku dalam kondisi apapun. Sekarang setelah aku di bawah, kamu malah kayak gini, Win. Aku nggak expect banget kalau di bawahnya tuh sampai kayak gini banget, Bay. Ya, Aku pikir ya masalah biasa di pekerjaan kamu, di kantor, perusahaan kamu. Itu aja, aku tetap ada di samping kamu. Tapi kalau jadi miskin kayak gini kan ogah banget, Bay. Kamu pikir aku bakal jalanin hidup bareng-bareng dari nol gitu sama kamu? Ogah banget. kenapa jadi kayak gini, Win? Kamu yang jadi kayak gini, aku tuh kaget banget ya, Bay. Ini dadakan buat aku. 1 minggu kita nggak ketemu, kenapa kamu nggak ceritain dari awal? Kenapa pas tiba-tiba kayak gini? Karena aku bisa ninggalin kamu dari dulu, Bay. Aku bingung ya, Win. Ternyata selama ini kamu itu deket sama aku cuman karena hartaku aja dong. Ya realistis lah, Bay, cewek. Masa ada sih yang mau hidup susah? Lo pikir apa, anak orang mau dikasih makan apa? Bisa mikir apa enggak sih kamu? Ya, tapi ya kamu nggak usah kayak gitu juga, Win. Ya aku emosi lah. Aku kan udah menghargai kamu. Kamu juga setidaknya meskipun kamu nggak mau lagi deket sama aku, ya setidaknya kamu nggak usah nendang-nendang motor aku kayak gini, Win. Bentar, menghargainya di mana ya, Bay? Kamu kayak gini, kamu pikir menghargai? Menghargai itu kalau kamu datang pakai mobil, terus ngetit aku kayak ratu, itu baru menghargai. Kalau kayak gitu, apa? Ya udah deh, kalau misalkan kayak gitu, kayaknya aku nggak perlu. Matching nih sama jaket kamu. Nggak perlu lama-lama di sini. Ya. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu beneran mau nolak lamaran aku, Win? Kamu pakai nanya, Bay. Ya jelas lah aku tolak lamaran kamu. Mending kamu bawa nih motor tua jelek kamu, pergi kamu dari sini, Bay. Bagus. Gimana, Win? Hah? Gimana? Kamu kan udah tahu. Hah? Dia pasti bawa motor jeleknya ini. Hah? Ini laki-laki yang kamu cintai dan kamu bangga-banggakan. Fit, aku nggak tahu. Tadi aku nggak percaya sama kamu. Lagi-lagi ini siapa, Win? Fit, tapi kalau kayak gini aku mending sama kamu aja kan, Fit. Aku emang nggak mau sama kamu, tapi aku lebih nggak mau kalau sama dia, Fit. Dia siapa, Win? Dia calon pacar aku. Ternyata kamu itu hebat juga ya, Win. Selain Iya. kamu deket sama aku, kamu juga deket sama orang lain, Win. Aku nggak semurah itu ya. Dia aku tolak awalnya gara-gara kamu. Tapi kalau aku taunya kamu kayak gini, aku dari awal udah milih dia, Bay. Buang-buang waktu banget, Bay. Perlu kamu ketahui ya, sekarang apa-apa itu butuh uang. Dan jangan harap Windy itu mau lagi sama kamu, ya. Karena keadaan kamu yang sekarang itu memprihatinkan. Oke, dulu kamu itu emang dikejar-kejar sama Windy. Karena kamu masih banyak uangnya. Kamu punya perusahaan. Tapi dengan aset-aset kamu yang sudah dijual, ya, dan kamu udah jatuh bangkrut, jangan pernah kamu berharap Windy bakal mau sama kamu lagi. Kamu diam ya. Kamu nggak tahu urusanku sama Windy. Kamu itu orang baru di sini. Jadi kamu jangan sok jadi pahlawan di sini ya. Dia tuh bukannya nggak tahu apa-apa ya. Dia juga tahu kalau kamu bangkrut. Win, kamu minta dihargai sama laki-laki. Tapi seperti ini cara kamu menghargai laki-laki, Win. Kamu minta dihormati sama orang, tapi kamu nggak menghormati orang lain, Win. Banyak orang yang lebih kaya daripada kamu dan lebih tajir daripada laki-laki yang di sebelah kamu, Win. Ya tapi kamu bukan tandingan kita, Bay.
Udah deh, kamu gak usah Sekarang- ngoceh di sini, males banget dengernya. Kamu ngomong seperti ini ya, Win. Aku bukan mau ngoceh di sini, aku cuma membela diri karena aku nggak mau Gak ada direndahkan sama pembelaan buat perempuan kamu, seperti Bay. kamu. Dih, harga diri kamu tuh udah bisa diinjek-injek, tau nggak, Bay? Kamu tuh udah gak punya apa-apa sekarang. Harus Ya. sadar dong kamu. Ya aku emang sekarang udah nggak punya apa-apa, tapi aku masih punya perasaan, Win. Tolong hargai aku sebagai orang yang layak untuk dihargai, Win. Dan kamu ya, kalau misalkan cara kamu seperti ini, aku pastikan, Win, nggak bakalan pernah ada laki-laki yang baik buat deketin kamu. Ya udah, kamu gak usah ngurusin aku, Bay. Itu juga urusan aku sendiri. Aku harap kamu jangan terlalu banyak ngomong sekarang. Karena omongan kamu udah gak guna, ha? Kamu udah Iya, gak bisa betul. dihargai. Kalau kamu masih punya segalanya, ya, ketut kamu pun bisa dihargai sama orang, tahu nggak? Ha? Karena kamu punya jabatan dan punya kekayaan. Kalau sekarang dengan motor jelek kamu seperti ini, jangan harap ya orang bisa mendengarkan omongan kamu. Mendingan kamu pergi dan kamu jangan deketin Windy lagi. Sorry ya, aku tanpa kamu minta, aku nggak bakalan pernah mau deket sama perempuan ini lagi. Tapi aku pastikan, Win, sebentar lagi kamu bakalan nyesel, Win. Ngapain nyesel Dengan sih? kamu sudah ngomong seperti itu, kamu udah merendahkan dan mencaci maki aku seperti ini, Win. Terus kamu bisa apa, Bay? Ya kita lihat aja nanti. Kamu cuma bisa merenungi nasib kamu aja. Gitu aja kan yang kamu bisa. Udah deh, kamu gak usah mikir-mikir balas dendam. Kamu pikir aku gak kecewa apa ngeliat kamu kayak gini? Aku tuh udah ekspektasi tinggi banget ya ke kamu. Kamu malah kayak gini. Udah Bukan deh. cuma kamu yang merasa tersakiti di sini, Bay. Aku juga kecewa banget sama kamu. Semakin kamu banyak omong ya, Win, kamu nanti pasti bakalan nyesel dan tambah malu. Kamu gak bakalan nyesel. Justru aku bersyukur kalau aku udah gak berhubungan lagi sama kamu, Bay. Ya udah, David, mending kita pergi aja dari sini. Kita nggak level kalau ngobrol sama dia. Ya udah, daripada kamu galau ya, mendingan kamu ikut aku aja. Karena bentar lagi aku bakalan naik jabatan, Win. Oh beneran? Kayak gini jadi cowok. Ya udah yuk, Fit. Ayo. Aku nggak nyangka ya kenapa Windy bisa setega ini sama aku. Ternyata pengorbanan Putri selama ini sia-sia. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin ya aku memang nggak berjodoh sama Windy dan siapa tahu memang jalanku sama Putri. Udah, mending aku pulang aja. Baik. Loh, kamu kok bisa ada di sini? Ya, aku barusan diajak Windy ke sini. Katanya mau ketemu sama kamu. Aku emang habis ketemu sama Windy barusan, Put. Dan dia udah pergi sama laki-laki lain. Pergi? Kenapa pergi, Bay? Ya, ceritanya panjang, Put. Gini aja deh. Aku bakalan ceritain sama kamu, cuman kita cari tempat yang enak buat ngobrol di mana. Ya udah. Kita ke sana ya. Kita duduk di sini aja ya, Put. Emang ada apa sih, Bay? Ini ya, Put. Jadi tadi benar aku emang ketemu sama Windy dan Windy udah pergi sama laki-laki lain. Dan kamu tahu, Put, aku niatnya ke sini ketemu sama Windy buat ngelamar Windy. Karena aku nggak pengen buat kamu kecewa dan sedikit demi sedikit aku juga udah bisa mulai terima Windy. Dan niatku buat melamar Windy ini karena memang aku udah agak sedikit yakin, Put. Karena aku nggak pengen dengan cara yang biasa buat melamar Windy, akhirnya aku naik motor tua itu, Put. Dan aku bilang sama Windy kalau misalkan aku tuh udah bangkrut. Terus? Ya, akhirnya Windy malah marah-marah sama aku dan dia maki-maki aku, dia menghina aku. Kemudian dia pergi sama laki-laki lain. Laki-laki itu siapa, Bay? Katanya sih namanya David. Cuman aku nggak tahu juga, Put. Ya, semua ini aku lakukan itu kan demi kamu. Kalau misalkan bukan karena kamu, Put, ya aku nggak bakalan ngelakuin ini. Dan aku nggak bakalan berusaha buat menerima Windy dan kenal lebih dekat lagi sama Windy. Karena memang dari awal aku deket sama kamu. Cuman karena kamu tahu Windy suka sama aku, akhirnya kamu menghindar secara nggak langsung. Dan aku paham masalah itu kok. Makanya aku ngomong sama kamu sekarang. Tapi emang bener kamu bangkrut, Bay? Ya bener, Put. Dan aku memaklumi sikap Windy sebenarnya.
Mana ada sih Put perempuan yang mau sama laki-laki yang udah bangkrut cuma naik motor tua seperti aku ini sekarang. Ya termasuk kamu mungkin. Aku sama Windy beda ya, Bay. Kalau Windy itu emang suka cari cowok yang tajir, Bay. Dia nggak mau kalau cowok itu nggak tajir. Dan Windy juga gak kira mandang fisik. Dia juga mandangnya harta aja. Aku baru bilang ini sama kamu karena aku nggak enak aja sama kamu, Bay. Aku takut aku malah ngerusak hubungan kalian. Ya nggak apa-apa Put, lagian ini juga udah selesai kok. Aku udah gak ada hubungan sama Windy dan aku emang gak punya status sama Windy. Jadi statusku ke Windy itu cuman gebetan aja. Emang kamu masih ini Put, masih ada perasaan sama aku Put. Karena tadi kamu bilang kamu gak sama-sama Windy kan. Itu artinya aku nangkap kamu itu ada sesuatu sama aku Put. Ya, kalau menurut kamu gimana, Bay? Ya menurut aku sih masih ada Put. Ya aku juga nggak mau gengsi-gengsi sama kamu Put. Dari awal aku nggak bisa bohong sama perasaan aku. Ya aku masih tetap ada perasaan sama kamu. Ya tapi untuk kondisi sekarang, kamu misalkan udah nggak ada perasaan sama aku ataupun kamu masih ada perasaan sama aku tapi kamu malu buat menjalin hubungan sama aku karena aku cuman sekarang punya harta satu-satunya motor tua aku itu, aku bisa memaklumi kok Put. Setidaknya kita masih bisa berteman. Enggak gitu, Bay. Aku nggak pernah mandang kamu dari harta kamu. Aku juga nggak peduli kamu mau bangkrut atau enggak, itu aku juga nggak peduli. Yang aku pastikan sekarang kamu emang bener-bener nggak ada hubungan sama Windy. Ya aku emang dari awal gak ada hubungan Put. Aku cuma deket, itu pun karena kamu menghindar dari aku. Dan kamu seolah-olah emang menyuruh Windy buat selalu berusaha buat deketin aku. Ya aku juga laki-laki, aku juga punya perasaan. Lama-kelamaan aku juga pasti bakalan nerima ketika ada orang baru yang mau dateng. Dan aku gak bisa lupa sama kamu Put. Iya, kalau boleh jujur aku juga masih belum bisa lupain kamu, Bay. Aku selama ini ya sakit hati ngeliat kamu selalu sama Windy. Cuman aku sadar diri, aku nggak pantas buat kamu. Itu kan karena emang ya kamu kan gak enak sama Windy aja. Sekarang kan aku udah gak ada hubungan sama Windy. Kamu masih ngerasa gak pantas buat aku Put. Ya kalau sekarang kayaknya udah beda cerita deh, Bay. Kamu udah nggak ada sama Windy dan ini kayaknya kesempatan buat aku. Dan kamu masih mau terima aku dengan kondisi aku yang sekarang seperti ini Put. Aku barusan udah bilang sama kamu, aku nggak pernah mandang kamu dari harta. Kamu itu mau bangkrut. Ya meskipun kamu nggak punya apa-apa, aku tetap terima, Bay. Beneran Put. Kamu nggak cuman berusaha buat menghibur aku kan Put? Emang wajah aku muka-muka tukang bohong ya? Ya enggak, kan aku cuman memastikan aja. Ternyata kamu masih tetap jadi putri yang masih aku kenal seperti dulu Put. Karena kan biasanya kalau orang ini udah punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, duit udah banyak, biasanya dia berubah sikapnya Put. Tapi beda sama kamu Put. Kamu meskipun pekerjaan udah mapan, penghasilan kamu banyak, dan kamu masih tetap bersikap lembut dan menghargai orang lain Put. Itu yang aku suka dari kamu. Oh ya, Bay. Mungkin kamu udah lupa sama tempat duduk ini. Kamu tahu nggak, tempat duduk ini tempat dimana kita pertama kali ketemu. Aku baru mau ngomong itu Put. Kirain kamu udah lupa, ternyata kamu masih ingat. Ya aku masih inget. Awalnya sih tadi aku nggak sengaja buat ngajak kamu ke tempat ini. Cuman pas pertama aku duduk di sini, aku jadi inget. Ya waktu itu Put. Ternyata sekarang ya kita dipertemukan kembali di tempat yang sama. Ya kalau misalkan kita berjodoh Put, mau seperti apapun orang menghalangi, kita pasti bakalan tetap bersatu. Contohnya sekarang. Tapi nanti aku bakalan jujur semuanya sama kamu. Yang jelas sekarang kan aku udah tahu perasaan kamu. Dan Bentar deh. Jujur tentang apa, Bay? ya tentang semuanya. Semuanya. Yang penting sekarang aku tahu dulu perasaan kamu sama aku, dan kamu masih
tetap menjaga perasaan kamu buat aku. Sekarang aku nggak mau telat dan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi, Put. Aku pengen ngelamar kamu buat jadi istri aku, Put. Ya aku nggak mau pacaran-pacaran lagi. Aku mau tunangan, habis itu nikah. Ya itu pun kalau misalkan kamu yakin dengan kondisiku yang seperti ini. Tapi kamu tahu kan, Put, aku ini nggak pernah lepas dari tanggung jawab. Aku berani berbuat, aku berani bertanggung jawab. Aku berani ngajak kamu nikah. Artinya aku bakalan memenuhi semua kebutuhan kamu dan semua kebutuhan kita. Meskipun kepala aku jadikan kaki aku jadikan kepala sebagai seorang suami, bakalan aku lakuin, Put. Jadi itu bentuk tanggung jawab aku nanti sama kamu. Ya aku kan ngomong seperti itu, Put, biar kamu tambah yakin aja sama aku. Tapi kamu udah yakin banget sama aku kalau kamu udah mau menghidupi aku seterusnya loh, Bay. Ya aku yakin, Put. Kalau misalkan aku nggak yakin, ngapain aku mau ngelamar kamu di sini, Put? Ya aku ngomong di sini bukan berarti aku nggak mau ngomong sama orang tua kamu. Yang penting kita selesai dulu, Put. Ya udah, berarti kapan kamu mau ke rumah orang tua aku? Ya segera mungkin. Setelah ini aku bakalan langsung antar kamu ke rumah kamu naik motor tua aku, Put. Tapi sebelum itu aku pengen ngajak kamu ketemu sama seseorang dan aku bakalan jujur semuanya. Dan kamu harus janji, Put, kamu nggak boleh marah sama aku. Jangan-jangan kamu mau ketemu sama Windy lagi ya? Enggak, aku nggak mau ketemu sama Windy. Intinya, Put, aku bakalan jujur semuanya sama kamu dan kamu nggak boleh marah. Sekarang kan yang penting kita udah selesai. Aku janji sama kamu, aku gak kira marah kecuali kamu nggak nyakitin perasaan aku. Aku nggak bakalan nyakitin perasaan kamu, Put. Ya udah, kalau kayak gitu, mending sekarang kamu ikut aku, Put. Ketemu orang maksud kamu itu? Bener banget. Ya udah, yuk. Ya, moga aja rencananya Pak Bayu berjalan dengan lancar dan semua yang diharapkannya ya bisa sesuai dengan ekspektasinya. Ya soalnya ini udah bisa dibilang terlalu jauh lah. Nyoba calon istrinya dengan cara yang ya bisa dibilang di luar nalar lah. Orang sekaya Pak Bayu malah mau-maunya pakai cara seperti itu. Ya tapi ada benernya juga sih, menguji calon istrinya ya sebelum nantinya dia itu sah jadi istrinya. Terus ada kepribadian yang nggak Pak Bayu suka malah bisa jadi berapi ke belakang. Coba lihat di depan sana yang lagi senderan sama mobilnya, itu pimpinan aku. Keren banget, Fit. Gimana? Kamu udah sukses dong. Kamu udah percaya? Hah? Tentang semua pencapaian aku? Gak percaya sih, berarti kamu emang bener-bener mau bisa gitu pemimpinan aku. Aku pikir kamu cuma ngomong doang aja kayak dulu. Ya aku gak main-main lah, Win. Ya, kalau aku udah serius sama seseorang, ya aku harus menata masa depan aku supaya orang yang aku cinta itu gak kekurangan dan aku bisa memenuhi apa yang orang aku sayangi itu. Ya aku percaya sama kamu, Fit. Aku yakin juga soal ketulusan kamu pasti udah ya kan, udah yakin kan sama aku. Karena dari dulu kamu emang udah ngejar-ngejar aku, jadi aku nggak pernah mau. Biasanya ya kayak gitu yang tulus. Ya ternyata orang yang kamu bangga-banggakan, ya sehingga kamu gak mendengar apa yang aku omongin. Ternyata terbukti kan? Aku percaya banget sama kamu sekarang. Ya Karena udah. kalau buat bukti yang lebih jelas lagi, aku mau ikut juga ke sana. Ya udah, yuk. Makanya aku ajak kamu. Pak Arif. Mohon Pak maaf. David. Bikin Pak Arif nunggu lama. Oh, nggak apa-apa. Ini siapa? Pacar kamu? Atau istri atau kenalan? Masih temen, Pak. Oh, masih teman. Berarti Iya. mau. Iya. Wah, hebat kamu ya, Put, ya. Saya aja atasan kamu belum punya pasangan. Sekarang kamu udah. Oh, apa jangan gara-gara kamu ntar lagi mau promosiin. Aku promosiin jabatannya.
Ya, ya seperti itulah Pak. Karena masa depan saya udah, ya alhamdulillah udah mapan. Nah, sekalian saya kenalin calon saya Pak buat teman Bapak. Ya asal tahu aja Mbak ya. Ntar lagi ini Pak David ini bakal saya promosikan jabatannya dan ya otomatis gaji bulanan juga naik, tunjangannya juga lumayan besar. Jadi jangan pernah ragu untuk milih Pak David sebagai calon suami. Oh ya Pak David gimana kerjaannya? Masalah pekerjaan, alhamdulillah aman Pak. Oh berarti udah kamu laksanakan dengan baik dong? Iya Pak. Ya udah nanti kalau misalkan kerjaan kamu sukses, nanti saya bakal kabari bos muda kita ya biar kamu dikasih bonus gitu loh. Ya nanti apa yang kamu inginkan, insya Allah bos muda kita bakal wujudin. Iya, saya melakukan sesuai prosedur yang bos muda suruh sama saya Pak. Bos muda. Oh ya, Iya. saya nggak perlu tahu sih. Dia pimpinan kita, gitu loh. Nanti mbaknya pasti juga bakalan kenal dan tahu ya soalnya kan mbak juga punya hubungan serius sama David yang kebetulan Iya. juga karyawan di perusahaan bos kita seperti itu. Nah, rencananya kalian mau kemana ini? Ntar lagi. Ya, mungkin cuma cari makan doang Pak. Oh nyari makannya kebetulan saya juga belum makan sekalian ya nunggu bos kita lah sekalian biar ya kita ditraktir juga gitu lah Siap. Fit. Kan jarang-jarang bos kita ngajak keluar terus kita ditraktir seperti itu lagian ya sekalian kenalin ini calon Gak apa-apa Pak. ya nggak Nanti, apa-apa lah. nanti saya dimarahin sama bos. Itu urusan saya, kamu tanggung jawab saya sekarang apalagi kamu udah melakukan pekerjaan dengan baik pastinya kamu bakalan dapat nilai plus lah dari bos. Tapi emang boleh Pak, saya emang begitu pentingnya ya dikenalin gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Tapi kan nggak enak Pak. Ya, nantinya. Perkumpulan kalian ya pekerjaan kalian. ya nantinya juga Mbak ini kan kalau misalkan jadi istrinya Pak David juga bagian dari ya bisa dibilang bagian dari perusahaan jadi jangan menganggap kalau Mbak itu orang asing ya, gitu. Ini kan di luar pekerjaan. Biasa juga sih. Ya biar akrab juga sekalian. Pak. Ngapain kamu di sini? Kamu kenapa langsung ngegas gini, Win? Rif, Iya. aku makasih banyak ya, Rif. Atas Apaan sih, kerja sama kamu, aku bisa tahu kalau misalkan Windy ini ternyata dia nggak tulus sama aku, Rif. Jadi dia deket sama aku selama ini karena dia tahu aku banyak duit, terus aku punya perusahaan. Jadi intinya dia tuh nggak tulus. Ini maksudnya Dan gimana sih? kamu tahu, Rif, siapa yang tulus sama aku selama ini? Ya Putri. Jadi sebelum aku deket sama kamu, Win, aku udah deket sama Putri. Kok kamu nggak bilang kok? Dan Putri karena nggak enak sama kamu bilang mau deketin aku. Akhirnya Putri ini berusaha buat menjauh dan berusaha buat mendekatkan aku sama kamu. Tapi Jadi kamu ternyata apa? bangkrut kan? Setelah aku mau ngelamar kamu naik motor ini, kamu malah nolak aku mentah-mentah kayak tadi, Win. Dan kamu bahkan ngedorong aku karena aku naik motor tua ini. Dan aku makasih banyak sama kamu, Fit, karena kamu udah mau bantu aku, Fit. Iya Pak. Saya minta maaf Pak. Gimana sih maksudnya Fit? Karena tadi saya sudah bentak-bentak Bapak, sudah. Fit, apaan sih kamu? Ya, Win, semua ini itu rencana Pak Bayu. Ya, Ayo, bukannya dia udah bangkrut kata kamu? aku karyawan Pak Bayu, tahu nggak? Hah? Dan aku disuruh Pak Bayu untuk menguji Ini kesetiaan nggak kamu. lucu banget ya. Tapi kenapa Kan sih kamu? aku udah bilang sama kamu, Vin, aku bakalan buat kejutan sama kamu dan aku bakalan buat kamu menyesal. Jadi ya aku nggak bangkrut dan aku juga harus terus terang sama kamu, Put. Jadi ini kondisi aku yang sebenarnya, Put. Putri meskipun dia tahu kondisi aku seperti ini, Vin, dia tuh nggak pernah kok merubah sikapnya dari dulu. Dia tetap suka sama aku, dia tetap jaga perasaannya buat aku, nggak sama kayak kamu. Kamu setelah aku tahu, kamu tahu kalau misalkan aku bangkrut, kamu berubah. Dan kamu berubah 100%. Jadi sekarang kamu jangan ganggu lagi hubungan aku sama Putri, karena emang mungkin ya jodohku sama Putri bukan sama kamu.
Tapi aku minta maaf Bay sama kamu Bay. Kamu jangan minta maaf sama aku, Win. Kamu minta maaf sama Putri. Dia udah berusaha mengorbankan perasaannya demi kebahagiaan kamu, tapi kamu malah melewatkan kesempatan itu, Win. Aku minta maaf sama kamu Put. Ya udah, sekarang mending kamu pergi dari sini, Win. Tolong jangan ganggu hubunganku sama Putri lagi. Aku pergi. Rif, aku udah bilang sama Putri kalau misalkan aku mau nikahi dia dan dia udah setuju. Aku minta tolong persiapkan semuanya karena nanti malam aku juga bakalan ke rumah Putri buat ngomong sama orang tuanya. Dan untuk masalah tanggalnya aku bakalan kasih tahu sama kamu, kamu urus semuanya. Dan Kalau masalah persiapan udah beres semua Pak. Soalnya tadi saya udah dengar kabar dari Afiq kalau misalkan rencana Pak Bayu bakal sukses. Jadi saya udah rencanakan semuanya dan siap mau dilaksanakan kapan saja. ya udah kalau kayak gitu. Untuk David, nanti kamu posisi David ini kamu naikkan lagi ya, karena memang kinerja dia bagus dan dia juga udah bantu aku. Ya, siap. Kamu bawa motor ini ya, Rif? Oh iya siap Aku Pak. bawa mobil ini. Ya udah, ayo Bud. Ayo kita bawa motor aja.